Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. selamat datang di Kabar TV. Hari ini kita akan membahas isu yang sedang hangat, yang sangat diperbincangkan, yaitu tentang gugatan terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal UU JPH. Nah, kali ini Kabar TV akan membawa judul Jaminan Produk Halal Terapkan Sistem Islam. Oke. Alhamdulillah kali ini bersama saya Muhammad Akmal Falah dan dihadiri oleh Ustadz Agrismono, seorang pakar di bidang kajian Islam. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Mas. Mas. Masya Allah, Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Ya, Ustadz, seperti yang kita ketahui, UU JBH ini digugat karena dianggap membatasi hak konsumen. Mari kita lihat fakta media yang ada. Berdasarkan artikel dari kompas.com, pemohon menggugat UU JPH karena dianggap membatasi hak konsumen untuk memilih produk yang tidak berlabel halal. Mereka juga berpendapat bahwa UU ini sangat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berusaha. Selain itu, pemohon juga memohon kepada mahkamah agar menyatakan UU JBH bertentangan dengan Pancasila. Pembukaan UUD 1945, UU anti monopoli, dan UU rahasia dagang serta mencabut atau membatalkan seluruhan UU JBH. Jadi, itulah fakta-faktanya. Langsung saja Ustadz, kita masuk ke pertanyaannya. Oke. eh untuk pertanyaan pertama ini eh memberikan pandangan dari Islam, Ustaz, ya. UJPH ini sebenarnya memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim dan tidak mendiskriminasi non-Muslim. Lalu, bagaimana dengan pandangan Islam, Ustadz, dalam menghadapi isu ini, Ustadz? Bagaimana, Ustadz? iya, baik. Terima kasih, Mas Alaf ya, dan para pemirsa TV ya. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan ya bahwa terkait dengan beberapa fakta ya atas beberapa fakta yang kemudian ada di media ya terkait dengan undang-undang jaminan produk halal ya atau kita sebut adalah UU JPH ya. Jadi nampaknya memang undang-undang JPH ini dirancang ya untuk semacam memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim ya yang kemudian di sini memastikan ya, jadi apa semangatnya untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran itu sudah produk-produk yang memenuhi standar kehalalan ya. Nah, ini sejalan dengan prinsip Islam yang kemudian memang menekankan pentingnya kehalalan makanan ya ataupun minuman sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dalam Islam itu sendiri, kehalalan bukan hanya tentang bahan baku, ya, tetapi juga tentang proses produksinya, tentang penyimpanannya dan distribusinya, yang semuanya itu harus sesuai dengan syariat Islam. Ya. Oleh karena itu, sertifikasi halal ini menjadi penting ya untuk memastikan bahwa semua aspek tersebut sudah dipenuhi. Ya, ini yang kemudian ada di dalam Undang-Undang JPH itu tadi. Ya, dan Undang-Undang JPH itu sebetulnya tidak mendiskriminasi kalangan non-Muslim. Ya, karena non-Muslim tetap dapat mengkonsumsi produk-produk yang non halal ya sesuai dengan yang mereka yakini ya. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang
di dalam Islam itu mengakui keberagaman dan keyakinan dan tidak memaksakan ya aturan Islam kepada non-Muslim ya. Namun di sini Islam itu menekankan pentingnya pelindungan terhadap kepentingan umat Islam itu sendiri ya. Misalnya dalam negara Islam itu sendiri ya, produk-produk non halal itu tidak boleh beredar secara bebas di pasaran umum ya. Produk tersebut tetap bisa dikonsumsi oleh non-Muslim tapi di lingkungan mereka sendiri ya. Nah, dalam pandangan Islam, eh, negara di sini memiliki tanggung jawab untuk memastikan ya bahwa produk yang kemudian beredar di pasaran ya yang beredar di masyarakat itu adalah produk-produk yang halal dan aman, terutama bagi umat Islam itu sendiri. Ini termasuk eh, bagian dari pengawasan ketat itu sendiri ya. Dan ini juga berlaku untuk produk-produk impor ya seperti itu. Juga selain dari itu juga terkait dengan produksinya, ya itu juga diawasi serta distribusi produknya. Nah, di sini Islam juga menekankan ya pentingnya adanya kontrol sosial dan pendidikan ya yang kemudian dilakukan di masyarakat ya tentang kehalalan produk itu sendiri. Ya. Masyarakat harus memiliki kesadaran ya untuk memilih produk yang halal dan berusaha untuk menghindari produk-produk yang haram ya. Kemudian terkait dengan kritik terhadap Undang-Undang JPH tadi ya, meskipun Undang-Undang JPH ini memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim ya, eh, proses sertifikasi halal yang ada saat ini masih dianggap belum optimal sebetulnya ya. Misalnya ini ada mekanisme self declare ya dari produsennya yang itu masih dianggap rentan terhadap penyalahgunaan karena di sini masih adanya kekurangan di dalam pengawasan itu sendiri ya. Selain itu, terkait dengan orientasi bisnis ya dalam sertifikasi halal ya. Ini masih dianggap mengorbankan prinsip utama dalam sertifikasi halal, yaitu adalah menjamin kehalalan produk bagi umat Islam. Lalu kemudian kalau ditanya solusi dari Islam itu seperti apa ya, maka sebagai sebuah aturan hidup, sebagai sebuah sistem hidup, ya Islam itu kemudian menawarkan solusi yang komprehensif ya dalam menjamin kehalalan produk. Ya. Negara Islam itu akan menjamin bahwa semua produk yang beredar di masyarakat itu adalah produk-produk yang halal ya termasuk akan melalui pengawasan yang ketat terhadap produk-produk impor ataupun di dalam produksi produk itu sendiri ya. Kemudian tadi juga dijelaskan sudah ada kontrol sosial dan dari sistem pendidikannya ya sehingga kemudian di sini akan menjadi kunci bagi produk-produk tadi bisa terjamin ya kehalalan produknya ya. Kemudian masyarakat juga akan dididik ya mengenai pentingnya kehalalan dan pentingnya untuk menghindari produk-produk yang haram ya. Jadi di sini ada kontrol sosial ya. Juga ada dari sistem pendidikannya itu sendiri. Kemudian bagi kaum non muslim itu sendiri itu juga masih diberikan kebebasan untuk mengkonsumsi produk non halal, tetapi hanya di lingkungan mereka sendiri ya. Dan ini tidak boleh produk-produk tersebut tidak boleh diedarkan secara bebas di pasaran umum. Nah, seperti itu. Ya. Oh iya Ustaz, terima kasih atas penjelasannya dari semua hubungannya tentang masyarakat dengan undang-undangan, dengan perusahaan, dengan usaha-usaha sertifikasi halal itu ada hubungannya juga. Dan semua itu ada peraturannya untuk yang muslim maupun non-muslim. Yaitu semuanya mereka dikasih eh, kebebasan untuk memilih lah. Kebebasan. Nah, Ustaz, untuk mengenai OJPH ini yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, pembukaan UUD 1945
anti monopoli, dan rahasia dagang ini juga masih rancu, Ustaz. Akankah ini bisa menjadi solusi untuk Indonesia yang beragam agama dan mayoritas beragama Muslim? Maka kalau menurut Ustadz, apakah solusi yang tepat dari Islam untuk ini, Ustadz? Seperti apa, Ustadz? Oh. Iya, jadi Islam itu tidak anti ya terhadap eh, apa namanya keberagaman ya seperti itu ya. Seperti dulu kita ketahui ya di negara Madinah ya, Daulah Madinah itu juga ada masyarakat non-Muslim juga ya. Lalu kemudian kaitannya seperti apa ya terhadap apa namanya stigma bahwa ini ada bertentangan ya dengan tadi yang disebutkan ya. Jadi undang-undang JPH ini memang jadi kontroversi ya di Indonesia ya. Karena sebagian pihak ini menganggap undang-undang ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam dasar negara kita ya, seperti Pancasila ataupun tadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, serta tadi ada juga disebutkan ya Undang-Undang Anti Monopoli dan Undang-Undang Rahasia Dagang ya. Karena di sini kritik utamanya yang kemudian muncul adalah bahwa Undang-Undang JPH ini dianggap memaksakan standar halal pada semua produk ya, termasuk yang kemudian dikonsumsi oleh non-Muslim ya. Sehingga kemudian ini dianggap melanggar prinsip keadilan sosial gitu ya dan kebebasan beragama ya. Selain itu kemudian produk ataupun proses sertifikasi halal ini juga hanya melibatkan lembaga-lembaga tertentu yang ini kemudian dianggap akan menciptakan monopoli ya. Sementara kewajiban membuka informasi ya bahan baku dan proses produksi ini kemudian juga dianggap melanggar apa namanya undang-undang rahasia dagang tadi ya. Nah, ini bagaimana dalam perspektif Islam ya, bahwa di dalam Islam itu sendiri kehalalan itu adalah sebuah hal yang prinsip ya, sebuah hal yang penting ya. Terutama terkait dengan makanan, minuman dan produk-produk yang akan dikonsumsi oleh umat Islam ya. Islam sendiri itu menekankan bahwa negara itu eh, punya tanggung jawab ya untuk memastikan produk-produk yang kemudian beredar di pasaran ya yang ada di masyarakat itu adalah produk-produk yang halal dan produk-produk yang aman ya bagi umat Islam ya. Namun memang Islam juga tadi Islam itu sebetulnya juga mengakui ya terkait dengan keberagaman ya keberagaman keyakinan dan tidak akan memaksakan aturan halal pada non-Muslim ya. Di sini non-Muslim tetap bisa mengkonsumsi produk-produk yang non-halal tadi ya sesuai dengan keyakinan mereka. Tetapi sekali lagi di sini produk tersebut tidak boleh kemudian beredar secara bebas ya di pasar umum ya di pasaran yang di mana di situ mayoritas adalah umat Islam ya. Jadi di sini juga umat Islam harusnya juga apa sorry umat non Muslim juga harusnya juga paham ya seperti itu. Jadi di sini ada ini ya ada semacam toleransinya juga ya bahwa di dalam Islam itu ini adalah sebuah prinsip ya. Dan solusi Islam atas permasalahan ini adalah dengan menerapkan sistem Islam itu sendiri ya secara komprehensif ya secara kafah di sini ya di dalam sistem ini ya di dalam sistem yang kemudian diberlakukan ini ya negara akan memastikan ya bahwa semua produk yang beredar di masyarakat itu adalah produk yang halal ya termasuk melalui pengawasan yang ketat terhadap produk-produk impor kemudian produk-produk yang kemudian diproduksi serta di dalam produksi distribusi produknya sendiri ya. Dan tadi ya bahwa non-Muslim itu tetap boleh mengkonsumsi tapi tidak apa namanya hanya di lingkungan terbatas mereka saja ya.
Sehingga dalam sistem Islam, ya, yang ini kemudian akan diterapkan di dalam sebuah negara yang kita sebut adalah negara khilafah, ya, prinsip keadilan sosial dan kebebasan beragama ini artinya adalah negara itu akan memastikan semua yang beredar itu adalah produk-produk yang aman ya bagi umat Oh, Islam, ya seperti oke. itu. Dan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang dimana di sini memberikan perlindungan kepada semua warga negara termasuk umat Islam itu sendiri yang sangat membutuhkan jaminan kehalalan produk yang kemudian akan mereka konsumsi. Ya. Terkait dengan tadi apakah ini bertentangan dengan undang-undang anti monopoli? Ya, di dalam sistem Islam itu tidak akan menciptakan monopoli ya di dalam proses sertifikasi halalnya ya. Karena di sini yang kemudian akan memastikan bahwa semua lembaga yang kemudian terlibat ya di dalam proses sertifikasi ini itu adalah negara ya. Yang kemudian dia akan memastikan ya mereka nanti lembaga-lembaganya adalah lembaga-lembaga yang terpercaya dan dia adalah lembaga yang tidak punya kepentingan bisnis ya. Sementara terkait dengan undang-undang rahasia dagang ya, Islam ini juga mengakui ya pentingnya kerahasiaan dagang ya dalam konteks sertifikasi halal ini maka memang pelaku usaha itu diharuskan untuk membuka informasi ya terkait dengan bahan-bahan ataupun proses produksi yang mereka eh, lakukan ya kalau bahan-bahan yang mereka gunakan itu bahan-bahan yang seperti apa. Nah, itu untuk memastikan bahwa produk yang kemudian akan mereka jual ke pasaran itu adalah produk yang halal ya sehingga ini kemudian akan melindungi kepentingan dari umat Islam itu sendiri ya. Nah, sebagai gambaran di dalam pengimplementasian solusi Islam maka nantinya akan ada juga ya dari sisi pendidikan ya dari sisi sosialisasi dan dari sisi peran aktif negara yang mana di sini nanti akan bersama-sama mereka ya sehingga kemudian di sini nanti masyarakat juga akan dididik ya terkait dengan pentingnya kehalalan dan bagaimana sistem Islam ini bisa menjamin kehalalan produk yang ada di pasaran ya. Dan di sini sekali lagi negara yang kemudian akan memainkan peran aktif ya di dalam memastikan bahwa semua produk-produk yang dijual yang beredar di masyarakat itu adalah produk yang aman bagi umat Islam ya. Dengan demikian di sini nanti akan terlihat ya bahwa solusi Islam itu sebetulnya tidak hanya menjawab tadi berbagai macam kontroversi undang-undang JPH, tapi di sini Islam akan memberikan jaminan kehalalan yang komprehensif ya, yang adil ya bagi seluruh masyarakat ya, baik itu masyarakat yang beragama Muslim ataupun non-Muslim ya. Dan di sini juga kita akan mengetahui ya bahwa sebetulnya hanya sistem Islam itu sendirilah yang bisa menawarkan solusi yang seimbang ya antara dia melindungi kepentingan umat Islam dan dia juga mampu untuk menghormati kebebasan beragama bagi masyarakat yang non-Muslim ya. Sambil kemudian dia akan memastikan ya prinsip-prinsip di dalam negara seperti keadilan sosial itu tetap bisa terjaga. Nah, gambarannya seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Dari semua oh dari bagaimana UJPH ini seharusnya berjalan dengan Islam dengan peraturan Islam gitu loh. Jadi bukan hanya UU yang bukan bertentangan Pancasila yang dianggap bertentangan, tapi seharusnya UU ini juga mengikuti standar Islam, mengikuti sistem Islam yang konspirasif gitu ya Ustaz. Komprehensif betul. Iya. Oke. eh Mungkin segitu saja Ustaz. Terima kasih. Hmm. Demikian mungkin pembahasan kita mengenai gugatan UU Jaminan Produk Halal atau UU JPH ini. Semoga dengan informasi yang bermanfaat bagi kita semua dan juga terima kasih kepada Ustadz Anggris Mono
dapat menambah ilmu dan bisa eh, segera memberikan kesadaran pada diri kita dan seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin itu aja Ustadz Teguh Rusno atas penjelasannya. Terima kasih. Eh, dan untuk seluruh pemirsa TV, mungkin sekian. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bitaufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.